Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayan Cikita, mahasiswi Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai body shaming dan juga dampak negatif dari bersosial media. Kira-kira apa aja ya? Yuk, mari kita bahas. Disimak baik-baik ya. Di zaman yang serba instan ini, siapa sih yang tidak kenal dengan sosial media? Sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi satu sama lain secara online, untuk saling berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Walaupun media sosial menawarkan segala kemudahan dalam bersosialisasi, akan tetapi bukan berarti media sosial sepenuhnya memberikan dampak positif pada masyarakat. Salah satu sisi negatif dari sosial media adalah memudahkan seseorang untuk mengolok-olok, menghina, dan mencaci fisik orang lain yang belum tentu ia berani melakukannya di dunia nyata, karena di dunia maya ia bisa bersembunyi. Tindakan mengolok-olok fisik ini disebut dengan body shaming. Body shaming terkadang dilakukan dengan tanpa sadar, bisa jadi karena basa-basi atau mencairkan suasana, bercanda yang kelewat batas, atau memang tujuannya untuk mencela dan menghina seseorang. Pernahkah kalian dihina seseorang terkait dengan bentuk tubuh? Seperti, kurus banget lu, udah pendek, hitam lagi, badan lu gembrot, dan hinaan fisik lainnya. Itu semua termasuk ke dalam perilaku body shaming. Tahukah kalian, body shaming adalah perilaku negatif, menghina bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Body shaming juga termasuk ke dalam verbal bullying loh. Umumnya, body shaming terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, menghina bentuk dan ukuran tubuh sendiri. Yang kedua, menghina bentuk dan ukuran tubuh orang lain. Tidak hanya dilakukan secara langsung, body shaming juga banyak dilakukan di media online. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang melakukan body shaming? Yang pertama, karena ketidaksengajaan mengomentari tubuh orang lain. Yang kedua, pandangan seseorang terkait tubuh ideal seperti tinggi, berkulit putih, dan langsing. Yang ketiga, rasa iri yang tinggi terhadap kelebihan orang lain. Akibatnya, mereka akan melampiaskan dengan cara berkomentar negatif atau balas dendam. Pelaku body shaming dapat dikenakan sanksi apabila terjadi penghinaan di media sosial dengan Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 3, maksimal pidana hukum 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Berikutnya, apabila terjadi secara lisan ataupun tulisan, dapat dikenakan pasal 315 KUHP dengan maksimal pidana 4 bulan penjara dan denda paling banyak 4.500.000 rupiah. Sesuai dengan pernyataan Kadif Humas Polri, Argo Yuwono, pada tahun 2018 di Indonesia terdapat 966 kasus body shaming. 347 kasus diantaranya telah diselesaikan, baik melalui jalur damai ataupun hukum pidana. Apa akibat dari perilaku body shaming? Menurut survei, dampak negatif yang dihasilkan seperti membuat mereka kurang percaya diri, gelisah, pendiam, stres, kecemasan yang berlebih, dan paling parah menyebabkan depresi. Lalu, bagaimana cara mengurangi perilaku body shaming? Yang pertama, dengan cara mencintai diri sendiri. Yang kedua, menjadikan ejekan fisik sebagai masukan yang positif. Yang ketiga, belajar menghargai orang lain dan tidak menghina fisik. Yang keempat, membentuk mindset bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Kalau kalian merasa pernah melakukan body shaming, sebaiknya kalian stop dan meminta maaf ya,
Karena tanpa sadar, kalian membuat si korban body shaming menjadi tidak percaya diri dan stres. Hal ini terkadang akan membuat si korban mengurung diri dan stres karena penampilan fisiknya. Body shaming juga sama sekali nggak ada manfaat baiknya buat kalian kok. Mungkin pada awalnya kalian akan merasa puas ketika mengomentari penampilan orang lain, tapi nantinya justru kalian akan merasa menyesal dengan perbuatan kalian sendiri. Ketika kalian melakukan body shaming ke seseorang, kalian pernah berpikir nggak sih? Apa fisik kalian sudah sempurna, sehingga pantas menghina fisik orang lain? Pastinya enggak kan? Karena Allah menciptakan setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, melakukan body shaming justru akan menunjukkan kelemahanmu sendiri loh. Orang lain akan tahu kalau kamu bukan pribadi yang dewasa dan memiliki tabiat buruk karena suka mengomentari orang. Untuk kalian yang pernah jadi korban, tetap semangat ya. Allah tidak pernah memandang fisik seseorang kok. Yuk kurangi perilaku body shaming untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita mengenai body shaming. Semoga kedepannya kita bisa mengurangi perilaku-perilaku body shaming yang dapat menjatuhkan mental ataupun psikis seseorang. Terima kasih banyak kalian sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Sampai jumpa pada kesempatan dan pembahasan yang lain. Syukron limusyahadatikum, ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.